nggak? Karena kita mau ice breaking dulu ya. Siap nggak? Coba, Siap. siap nggak? Siap, siap. Coba Suaranya diketikkan di Bapak kolom Ibu. chat. Siap Boleh ya, di kolom di-chat chat ya, atau ketik pakai ya. emot. Siap, oke. Siap. Nah, ini Siap. sekarang. Siap. Lihat saya ke depan. Siap, Nanti 86. Bapak dan Ibu lihat ke layar. Kalau yang pakai HP, HP-nya taruh dulu ya. Yang pakai HP, HP-nya taruh dulu ya. Yang pakai laptop, ya silakan fokus ke layar. Nanti ikuti apa yang ada di layar. Ya, kita ice breaking dulu. Kalau suruh gebuk, gebuk ya. Kalau suruh tampar, tampar gitu. Tapi jangan layarnya yang ditampar ya. Kita nampar angin aja ya. Oke, siap ya. Baik, rekan-rekan. Kita akan mulai untuk ice breaking-nya ya. Siap-siap ya. Oke, baik. Saya akan bagikan layarnya. Siap ya. 3, 2, 1. Siap ya. Siap, siap, siap. Gerakan tangan. Freeze ya. Nge-freeze, nge-freeze. Bentar ya. Ini internetnya kurang bagus ya. Kita ulang ya. Kita ulang. Bentar ya. Internetnya maklum saya sedang berada di kampung sekarang ya. Oke, siap. Kita mulai. Siap, lihat ke layar ya. Siap, lihat ke layar. Oke, siap, lihat ke layar. Oke. Oke, lihat. Apa yang ada di layar cukup ya. Terus, potong. Oke. Paku. Oke. Tarik. Tarik jendela ya. Tarik tisu. Ya. Oke. Geser. Oke, siap lagi. Oke, putar pelan-pelan, ikuti gerakannya. Putar. Oke. Pencet. Oke, tunjuk. Oke, sip, bagus. Lanjut lagi. Oke, goyang. Rabbit, terus ya, rabbit, terus ya, terus. Bagus, terakhir ya, siap. Fokus. Ya, tangannya. Hapus. Dadah. Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Gimana Bapak dan Ibu? Mau nggak ice breakingnya? Nanti saya kasih ya videonya. Nanti saya kasih praktekin lu sama anak-anak SD-nya tuh di kelas, pasti pada ketawa-ketawa ya. Nanti saya kasih ke ini ya, ke panitia ya. Ini saya dapatnya kemarin di Malaysia ya. Di Malaysia berikan ice breaking ini. Oke, siap. Nanti saya kasihkan ya. Siap. Jadi nanti siswanya itu gerak-gerak gitu ya, nggak diem aja ya. Oke, baik. Kita lanjut ya.
Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, tadi sudah kita itu gerak-gerak. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh scan QR-nya di sini ya. Boleh juga ketik SID PGRI Canva, silakan. Jadi boleh di-scan, boleh diketik ya. Silakan. Di HP-nya ya. Boleh diketik, boleh di-scan ya. SID garis miring PGRI Canva. Boleh diketik, boleh di-scan. Ya. Boleh diketik, boleh di-scan ya. Boleh diketik, boleh di-scan. Oke. Nah, saya juga akan bagikan di kolom chat ya. Takutnya nih layarnya akan saya rubah dulu kan. Ya. Jadi alamatnya SID garis miring PGRI Canva. Oke, nah saya mau kirim ya. Saya mau kirim ya ke kolom chat dan saya juga akan lihat ini responnya ya. Responnya. Nah, ini rekan-rekan sudah masuk ya. Nah, kita akan berkolaborasi di sini. Silakan rekan-rekan pilih salah satu kotak ya. Di situ silakan pilih kotak mana aja. Ini luas ya, jangan rebutan ya. Kuncinya jangan rebutan di sini. Anda ini sudah saya sediakan kotaknya banyak. Nah, di kotak itu coba ketikkan nama Bapak dan Ibu dan asal sekolahnya, kemudian rekan-rekan tuliskan kendala ketika rekan-rekan membuat soal atau membuat assessment, kendalanya apa sih gitu ya. Coba ya. Jadi tulis nama, sekolah, kemudian kendala dalam rekan-rekan itu membuat assessment itu apa. Coba ya. Nah, ini seru nih tuh ya. Oh ya, seru. Oke. Nah, udah banyak banget ya. Tuh, udah masuk. Oke. Nah, kendala dalam membuat assessment apa? Bu Yupi SDN BJ4 silakan ya. Silakan diketik saja ya. Makin sore makin rame ya. Bukannya makin sedikit, tapi yang masuk ini hampir penuh ini. Yang tadinya 700 sekarang sudah 1.100 orang. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Kota Depok ya. Luar biasa ini udah 1.000 ya. Sia-sia ini ya ngadain webinar di PGRI ini. Pesertanya ramai, ramai. Oke, baik rekan-rekan silahkan diketik. Saya tunggu ya, saya tunggu. Saya tunggu sekali respon dari rekan-rekan ya. Nih ada Bu Tuti Alawiyah dari SDN 7 Sawangan baru ngetik namanya. Apa? Nah, tingkat kemampuan siswa berbeda-beda sehingga oke ya. Kalau kemarin di modul guru penggerakan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Yang walaupun dalam prakteknya kan sangat-sangat tentu saja membutuhkan strategi, ya usaha dan waktu dari guru ya untuk mempersiapkannya ya. Kendala dalam membuat asesmen sering apa? Wah, sering apa ya? Menyesuaikan dengan TP, KKO, level kognitif. Oke, sip ya. Betul sekali. Ini dari siapa nih? Namanya belum ditulis ya. Namanya belum ditulis. Oke, makin sore makin ramai. Sekarang sudah 112.000 ya. Oke, luar biasa. Banyak sekali ini. Assessment yang sesuai dengan Bu Rini dari SDN 1 Serua. Serua. Assessment yang sesuai ya. Oke, siapa lagi nih? Siapa lagi? Bisa isi di sini. Oke. Oke ya. Silakan, silakan diketik ya, diketik. Oke. Ada Bu Shinta, ada Erwala, ada Bu Tuti yang sudah selesai karakter murid yang beragam ya. Ada nggak kendalanya kita malas bikin soal Bapak dan Ibu? Ada nggak?
Coba. Ayo Kira-kira ada Bapak nggak Ibu. terus bikin soalnya? Pasti ada Pak, pasti banyak. Soalnya bikin bikin soalnya males nih, kayak kebanyakan ya. Ada apa ya? Ada materi 1, 2, 3 gitu ya. Ada nggak kendalanya mager Bapak dan Ibu? Ada nggak ya? Coba ada nggak ya? Oke, kendalanya anak-anak tidak tahu arti soalnya. Saya guru bahasa Sunda, kalau mau ngasih soal HOTS, anak-anak belum paham. Ya, betul ya. Boro-boro soal HOTS. Ibu ya, eh, ibu suruh duduk aja, calik-calik ya. Apa Bu calik Bu? Nah, gitu ya. Terus ibu sudah capek-capek ngomong gitu ya pakai bahasa Sunda. Gimana? Ngerti nggak? Pasti jawabannya enggak semuanya. Saya paham banget ya. Kalau guru bahasa Sunda gitu Bapak dan Ibu ya. Ibu udah capek-capek ngomong bahasa Sunda gitu jelasin ya. Terus sama anaknya nanya, ngerti nggak? Enggak, alhamdulillah kalau nggak ngerti. Berarti ada usaha mereka untuk memahami ya, ya. Mesti menjawab alhamdulillah. Oke, ya. Oke, banyak ya ternyata kendalanya itu anak masih kurang paham membaca pemahaman ya. Oke, yang lain mana yang lain? Lain mana? Coba alasan yang lainnya saya ingin tahu ya. Manajemen waktu. Oke. Atau saya teh cina harus masak, saya teh harus ngajar les gitu. Besok teh harus ulangan. Atau kapan saya bikin soalnya gitu ya. Itu ya. Nah, oke. Tapi kalau kita pakai soal yang sudah ada juga, model di Quizzes dan yang lain, ibu dan bapak juga nggak percaya gitu kadang-kadang kan gitu ya. Nah, gimana nih strateginya? Oke, baik. Hari ini saya akan berbagi ke rekan-rekan ya. Hari ini saya akan berbagi ke rekan-rekan kira-kira cara apa sih yang bisa memudahkan kita dalam membuat soal atau menyajikan sebuah assessment untuk siswa kita. Namun assessmentnya itu rapi ya. Rapi dalam artian dari segi tampilan oke, dari segi konten juga oke, dan dari rekap penilaian juga sangat mudah untuk kita pahami. Nah, tentu saja itu yang ideal, yang kita butuhkan. Nah, namun untuk membuat yang seperti itu bagaimana? Tentu ada cara-caranya. Ya. Tentu ada cara-caranya. Oke, baik. Rekan-rekan, terima kasih yang sudah memberikan feedback ya kepada kami. Jadi saya jadi tahu ya bahwa ternyata masalah-masalah yang utamanya itu adalah kemampuan siswa yang berbeda ya. Ya, kemudian eh, asesmen yang seru dan menarik itu gimana gitu ya. Seru dan menarik. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi yang pertama asesmen yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswanya ya. Kemudian asesmen yang seru dan menariknya itu seperti apa ya. Kemudian yang saya tangkap itu ada lagi waktu, manajemen waktu ya, manajemen waktu. Oke, itu boleh. Rekan-rekan, mari kita mulai untuk mempraktekkan. Saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Nah, ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu bagian whiteboardnya ya. Dan saya urutkan ya berdasarkan reaksi. Nah, dia jadi rapi ya tuh. Oh, jadi rapi ya. Jadi rapi. Simsalabim ya jadi rapi. Nah, ini sudah banyak ya yang tulis di sini ya. Tapi tadi sudah saya simpulkan bahwa ada 3 hal. Yang pertama tadi bagaimana menyesuaikan karakter ya. Yang kedua kendala waktu ya. Yang ketiga bagaimana menyajikan anak-anak itu asesmen yang menarik sehingga anak-anak itu bisa responsif ya. Nah, itu kuncinya ya. Oke, saya tidak ngada-ngada sekarang. Jadi saya akan menyajikan bagaimana pembuatan asesmen untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Tentu saja kalau pelatihan, kalau workshop yang baik itu adalah yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Baik ya. Oke, baik. Rekan-rekan bisa lihat saya ya. Bisa lihat dulu saya, jangan dulu dipraktikkan. Jadi saya
akan menggunakan yang namanya akun belajar. Siapa yang punya akun belajar di sini? Coba. Punya nggak akun belajar? Punya, ya. Punya. Dan dengan akun belajar ini, kita punya yang namanya fasilitas Canva for Education, ya. Aduh, bikin assessment di Canva gitu. Saya kan buat bikin PPT aja. Oh, salah. Kalau sekarang Canva itu tidak hanya untuk PPT, ya. Ya, tidak hanya untuk PPT. Karena Canva sudah berevolusi, ya. Bahkan mungkin perubahannya dikatakan bisa jadi revolusi, perubahannya radikal cepat sekali. Canva bisa digunakan untuk keperluan pembelajaran yang lain, ya. Hampir semua keperluan pembelajaran bisa kita lakukan di Canva. Baik, rekan-rekan. Jadi, lihat baik-baik ya. Saya ketika mau membuat soal assessment, saya itu tinggal di sini rekan-rekan, lihat ya. Tinggal ke Canva AI, jangan dulu dipraktekkan. Nanti saya kalau mau praktek saya bimbing sekali lagi. Yang ini lihat aja dulu ya. Saya akan ke Canva AI rekan-rekan di sini ya, dari canva.com itu ya. Kemudian saya akan ketik pertanyaan ya. Pertanyaan atau perintah ya. Nah, perintahnya ini rekan-rekan bisa ikuti perintah yang paling sederhana ya. Nah, contohnya seperti ini dulu lah ya. Buatkan saya 30 soal untuk materi teks naratif kelas. Durasinya 30 menit. Ini adalah prompt yang paling sederhana. Yang nanti bisa kita kembangkan lagi. Ya. Oke. Nah, jadi saya akan copy ini ya. Saya akan copy ini ya. Saya akan kopikan. Lalu saya pastekan di Canva tadi di sini ya. Nah, sini ya. Dipastekan dan jangan lupa di bawahnya itu harus diklik kode ya. Nah, jadi di atas Canva AI, di bawah kode. Kita coba klik kirim ya. Nah, setelah klik kirim, Bapak dan Ibu bisa beli dulu. Bisa beli dulu somai ya. Bisa beli dulu batagor yang suka batagor ya. Atau bisa beli dulu mie ayam ya. Nah, tergantung Bapak dan Ibu sukanya apa. Karena apa? Karena selama 5 atau 10 menit kita akan dibuatkan soal atau assessment yang keren oleh Canva AI yang akan membuat siswa itu tertarik sehingga nantinya itu mereka bisa ya, mereka bisa belajar, bisa mengisi asesmen tersebut namun dengan rasa yang bahagia ya. Bahagia dan tentunya tampilannya juga keren ya, tidak boring. Nah, ini sedang dikreasikan ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau seperti ini kita santai aja dulu. Kita santai aja. Kita lihat nantinya seperti apa hasilnya ya. Kita lihat seperti apa hasilnya. 2.000 orang sedang izin masuk ke dalam room ini. Saya izinkan ya. Oke, jadi sekarang total ada 120.000 ya. Oke, baik ya. Nah, kita lihat ya. Ini saya perlihatkan kepada Anda perintahnya seperti ini. Buatkan saya 30 soal untuk materi teknik kelas. Durasinya 30 menit. Jadi saya sudah mengeset waktu yang bisa dikerjakan oleh siswa nantinya. Sehingga akan diset ya, mereka itu akan ada batas waktu pengerjaannya ya, dan juga ada juga teks yang materi teks naratif yang merupakan konten ya. Jadi yang paling penting dalam prompt ini atau dalam perintah ini adalah kontennya ya, ada konten ini ya, materi teks naratif ya. Kemudian ada keterangan tambahannya yaitu adalah jumlah soalnya berapa dan durasinya berapa ya. Saya pastikan ini di kolom chat, barangkali rekan-rekan ada yang mau coba nanti, tapi saya sarankan lihat dulu saja ya. Lihat dulu ya, nanti setelah saya berikan waktu untuk praktek, nanti praktek bareng-bareng ya. Dan kumpulkan ke saya hasilnya. Ya, oke. Nah, kita lihat ya. Rekan-rekan semuanya ini adalah hasilnya. Nah, ini sudah jadi. Lihat hasilnya ya. Nah, jadi ada nama ya. Ada nama, kemudian bisa mulai kuis ya. Ya, kita coba ya. Namanya misalkan Cecep ya. Cecep, mulai kuis. Tuh, ada waktunya, lihat ya.
Yeay, ada waktunya. Ada waktunya. Ya, ada waktu. Oh, hasilnya ada nggak? Nah, kita coba ya. Kita coba ada hasilnya nggak? Kita coba publish ya. Kita coba publish dan kita akan coba isi ya. Kita akan isi. Nah, ini hasilnya ya. Ketika sudah dipublish di Canva, ini hasilnya. Nah, jadi soalnya itu ya ada 4 orang lagi yang mau gabung ya. Ayo, 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 ayo ya. Ayo. Nah, di sini ya. Tadi namanya siapa? Cecep ya. Gorbachev. Oke ya, Cecep Gorbachev ya. Ini orang Rusia ya. Kita mulai kuis. Nah, ini kan apa yang dimaksud teks naratif? Jawab ya selanjutnya ya. Terus saja jawab ya. Terus tuh ada indikatornya tuh di atas ya. Tuh ya. Oke, maaf terputus ya. Maaf terputus ya. Oke, karena internetnya tidak stabil. Oke, saya lanjut lagi. Bu Putri, saya terdengar tidak suara saya? Terdengar Pak Asep, Kang Asep, Oke, jelas terdengar. Cuma baik tadi baik, saya sempat lanjut ya. nge-freeze. Ya, Ya, mangga. maafkan karena eh, saya sedang tidak berada di Depok, jadi Oh, lagi di sinyalnya luar kota. memang iya lagi di luar kota. Jadi sinyalnya agak Kurang hidup, stabil ya. ya karena pakai HP Siap, ya. siap. Ya, Siap, tapi Kang nggak apa-apa, Asep. saya lanjut dulu ya, Bapak dan Ibu. Ini misalkan soalnya sudah saya berikan ke siswa saya ya, dan siswa saya itu menjawab. Pertanyaan dari rekan-rekan guru itu kan, Pak Asep, soalnya benar atau salahnya di mana dapatnya? Ya, kalau yang benar, kalau yang salah, siapa yang mengerjakan? Saya dapat infonya dari mana yang sering kali saya dapatkan pertanyaan dari guru-guru. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Habis ini Bapak dan Ibu praktek ya. Habis ini Bapak dan Ibu praktek ya. Nah, ini baru 26 nih ya. 27, 28, 29, 30. Oke, waktunya cuma 2 menit ya. Harusnya 30 menit ya. Selesai. Nah, selesai ya. Selesai. Ya, selesai. Ada lihat pembahasan. Luar biasanya ya, ada lihat pembahasan. Nah, apakah soal yang tadi itu masuk ke dalam database kita atau tidak? Nah, di Canva itu sekarang ya, ada yang namanya ini. Nah, ada yang namanya data. Ada yang namanya data. Jadi di data ini rekan-rekan bisa mengetahui ya siapa saja yang sudah mengirimkan form kepada kita ya. Nah, form Canva kepada kita. Nah, kita tinggal buka datanya ya. Kita tinggal buka datanya. Nah, nanti kita tinggal lihat hasilnya. Lihat, Cecep Gurbachev ya. Ya, keren nggak? Keren sekarang mah Canva bisa kayak gini ya. Oke, kalau dulu kan capek ngetiknya ya. Sekarang bisa jadi kayak gini. Tampilannya keren, nilainya masuk gitu ya. Dan rekan-rekan itu bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan kalau yang untuk siswa yang udah tinggi, kasih linknya yang ini ya. Berat. Yang ini kasih yang agak ringan ya. Oke, atau bisa juga pakai drop down di sini ya. Kelompok A, kelompok black, kelompok C gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan ya. Nanti bisa pakai prompt di sini ya. Buatkan 3 tipe soal dengan siswa yang sudah mahir, menengah, dan kurang. Di sini bisa ya. Contoh ya. Buatkan ya 3 tipe soal. Tipe soal A, B, C. Di mana tipe soal A untuk siswa yang mahir, ya, B menengah,
dan C kurang ya. Nah, bisa kasih tambahan pertanyaan kayak gini ya. Agar apa? Agar nanti bisa menyesuaikan ya. Agar bisa menyesuaikan. Nah, oke. Ini sedang diedit ya sama si Canva-nya ya. Tuh, sedang diedit. Tuh, dia akan me- menambahkan tingkat pilihan kesulitan. Nah, kalau lagi diedit gini dia bikin ya. Nah, pertanyaannya Kang Asep ulangi lagi tadi caranya mempublikasikannya gimana? Oke, saya ulangi lagi cara mempublikasikannya ya. Jadi lihat dulu ya. Lihat dulu. Habis ini kita praktek bareng-bareng. Habis ini kita praktek bareng-bareng. Kita buat sekarang. Jadi sekarang sebenarnya webinar semi workshop. Betul ada materi yang disampaikan, tapi ada produk juga yang dihasilkan ya. Produknya apa? Produknya berupa sebuah website assessment yang nanti bisa kita berikan kepada siswa kita ya. Oke. Nah, ini dia lagi membuat tuh. Menambah tingkat kesulitan. Apa sih yang dia buat? Dia coding ulang. Dia coding ulang. Dia nulis kodenya ulang. Ulang lagi nulis kodenya ya. Tuh dia nulis kode ya. Nulis kode ulang sehingga nanti hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dia lagi loading dulu ya. Oke, sambil menunggu proses yang akan kita lalui ya, yang ini ya, yang menggunakan 3 tipe ya. Saya sarankan kepada Bapak dan Ibu kita fokus kepada prompt yang pertama saja dulu ya, yaitu perintah yang mana kita akan mengkreasikan ini ya. Kita akan mengkreasikan yang namanya soalnya saja ya, yang ini saja dulu. Nah, yang ini saja dulu. Jadi Bapak dan Ibu ayo bareng-bareng dengan saya sekali lagi sekarang ya. Kita praktekkan ini saja dulu. Jadi Bapak dan Ibu yang pakai HP boleh ya. Yang pakai komputer boleh ikuti saya ya. Yuk bareng-bareng ya. Bareng-bareng semuanya kita ketik bareng-bareng canva.com. Yuk bareng ikuti canva.com. Yuk silakan. Saya mah Kang Asep mau lihat dulu karena pakai HP susah nggak apa-apa. Lihat, tapi nanti dipraktekkan. Kalau lihat saja tidak dipraktekkan, akan bisa ya. Oke. Gimana? Udah open aja mic-nya nggak apa-apa. Gimana? Udah belum? Boleh lanjut nggak? Saya sudah sampai sini nih. Silahkan, Bapak Ibu. Oke. Yuk lanjut. Lanjut nggak, Bapak Ibu? Ayo. Kasih kode Untuk pakai mengubah React atau domain. Lanjut, lanjut, Oh, lanjut, lanjut. oke siap. Oh, sambil Wanita lihat katanya. HP. Untuk ya baik. Nggak HP nggak apa-apa. Pak Asep untuk ubah domainnya bagaimana? Domain itu kalau udah dipakai sama temennya ada yang ngubah-ngubah depannya itu nggak bisa diubah lagi ya. Oke, lanjut pakai HP. Oke, baik. Kemudian rekan-rekan ketikkan perintahnya di sini ya. Perintahnya tadi ya. Nah, perintahnya ini ya. Nah, ini. Silakan ketik perintahnya ini. Tapi sesuaikan materinya dong ya. Sesuaikan. Kalau mau 10 soal juga nggak apa-apa. Menyesuaikan dengan SD ya. Materinya juga menyesuaikan. Ya, kelasnya juga bisa diganti dengan fase ya. Ya, kelasnya juga bisa diganti dengan fase. Pokoknya sesuai dengan yang Ibu ajar. Ya, oke. Misalkan saya mau copy ini ya. Nah, ini saya mau copy nih, copy, paste sini ya, paste di Canva. Terus klik kodenya ya. Nah, seperti ini, klik kode. Oke, setelah klik kode ya, kita nanti klik kirim ini ya, klik kirim ya, klik kirim. Sekarang mah saya mau 10 soal saja ya, 10 soal ya dan 10 menit saja ya. Nah, 10 soal dan 10 menit ya. Materinya sekarang saya mau ganti ya. Untuk materi Biantara Sunda ya. Buat soal full dalam bahasa Sunda. Oke, nah ini kalau saya tadi yang ini nih ya. Seperti aja tinggal gantinya ya.
Copy ya. Saya kopikan di kolom chat ya. Nah, oke, silakan dimodifikasi. Kalau sudah bareng, kita klik kirim. Nah, setelah dikirim, Bapak dan Ibu ini aja, nyantai dulu. Kopi dulu ya. Ambil keripik dulu ya. Ambil Nyemil-nyemil Bapak gorengan. Ibu. Ya. Sambil ngopi, Iya, sambil nunggu. gimana kodenya udah keluar belum kodenya? Silahkan ketik di kolom chat. Kodenya udah keluar belum? Siapa yang sudah keluar kodenya? Siapa? Ini kayak Masih gini nih. loading, Pak. Lagi Masih ngoding. berjalan Sudah. kodenya. Iya. Keren Bu Anis, sudah keluar. Siapa lagi yang sudah keluar? Siapa Wah, lagi? keren, Bu Anis. Oh, Bu Rini sudah, Bu Anis sudah. Sip. Siapa lagi Wah, yang sudah? keren, Bu Wahyu sudah. Bu Putu sudah, ya. keren, keren. Oke, Sudah, Pak. keren. Sip. Mantap. Oke, sudah. Makin sore makin ramai. Memang PGRI itu banyak anggotanya ya. Sekarang sudah 130.000 orang. Oke, sudah ya. Nah, nih lihat. Tuh, jadi ya. Tuh, jadi. Nah, tadi tadi ada yang tanya gimana cara mengganti domainnya atau menerbitkannya atau membagikannya ke siswa. Nah, tapi saya mau lakukan ini kalau rekan-rekan tuh udah ini ya, udah selesai baru saya lakukan ini. Karena kalau belum selesai ntar saya ulang lagi deh gitu ya. Oke, ntar ulang Kang Asep. Dari mana? Dari awal. Aduh, ya. Clear atuh Kang Asepnya. Ya, Bapak Ibu makanya saya sudah? tunggu aja. Ya, Daripada oke ngulang sambil dari nunggu. awal, saya nunggu aja dulu. Kalau udah sampai sini, baru kita lanjut ya. Oke, Oke, siap. oke siap. Silakan Bapak Kita Ibu. akan tunggu dulu nih ya. Tunggu dulu. Sudah jadi soalnya. Sip. Ali sudah jadi ya. Tinggal bagikan ya. Oke, tunggu dulu yang lain. Tunggu dulu yang lain. Oke, kita tunggu. Ya, kita tunggu. Sudah jadi. Sip ya. Oke, kalau sudah jadi, OTW masih kode. Oke, belum. Berarti tunggu Bu Nungki dulu nih. Bu Nungki masih kode. Oke, senang saya kalau langsung praktik. Nanti kita bagikan linknya ke saya ya. Bapak dan Ibu hasilnya nanti bagikan ke saya. Hasil kerja Bapak dan Ibu bagikan ke saya biar saya eh, sampaikan ke Pak Kasih ya, Pak Ketua PGRI ya. Langsung jadi produk ya Kang Asep ya. Langsung jadi Webinar kita program. ini. Nggak perlu lama-lama ini Mantap, mah ya. Jangan banyak teori keren. kita mah sekarang. Kerja-kerja aja, Langsung langsung praktek ya. praktek. Iya, ya. Keren. Oke, baik. Nah, sudah tampil dan praktekin. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya membagikan ini ke siswa? Ini pertanyaan besarnya kan. Dan ini yang biasanya yang stucknya di sini ya. Nah, untuk membagikan ini ke siswa kita yang harus dilakukan adalah rekan-rekan lihat ke pojok kanan atas ada yang namanya publish. Ada nggak publish? Publish atau publikasikan ada nggak? Nih, pojok kanan ada nggak? Ada nggak publiknya? Kalau ada kita lanjut. Kalau nggak ada saya bantu. Ya. Oh, ini ada dari Ibu Nurul Fatma katanya masih kode Kang. Oh, masih kode siap. Ditunggu ya. Hmm. Ada. Oke. Pak, awalan nggak muncul nama identitas jadi langsung soal. Ya. Oke. Kemudian ada Nah, ya. ada yang nanya juga tuh Kang Asep. Ada link YouTube untuk dipelajari ulang? Ya. Ada lah. Ada nanti di Ada, posting di tenang aja YouTube Bapak Ibu PGRI ya. ya. Nanti kita Oke. Nanti posting. kita kita klik publish ya. Di pojok kanan atas ya. Quick Publish. Oke, nah sekarang di Quick Publish ini, kalau rekan-rekan pertama kali bikin, biasanya depannya ini masih kosong. Ya, silakan isi apa saja dengan nama Bapak dan Ibu ya. Ya, apa saja ya, bebas sih sebenarnya. Mau alias, mau julukan, mau nama lengkap, tapi harus unik. Karena apa? Karena agar tidak sama dengan web lain ya. Nah, kalau yang sudah ada depannya ini,
itu nggak bisa dirubah lagi. Rekan-rekan tuh tinggal klik publish aja. Udah, nggak usah banyak ditanyakan lagi. Kalau di depannya sudah ada, ya udah tinggal klik publish aja. Memang kendala kita di akun belajar kadang-kadang depannya itu sudah ada. Entah kenapa misteri ya. Misalkan depannya utang waris, my Canva, my set, udah itu. Ya, alamatnya utang waris, my Canva, site. Ya, atau misalkan depannya toko herbal gitu. Toko herbal 25 ya udah itu aja. Nah, mudah-mudahan depannya belum ada yang ngisi. Tapi kalau sudah ada yang ngisi, kita tinggal publish saja ya. Publish di bagian bawah ya. Nah, kalau ini nama yang atasnya itu tidak unik, akan merah, nggak mau dipublish ya. Jadi yang atas ini harus unik, ya. Kemudian kita klik publish ya. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Oh, ada yang Ya. bertanya. Silahkan, Bu. Iya, ini saya di site address-nya itu namanya nama rekan saya, Pak. Kebetulan beliau guru PAI, pernah mengikuti pelatihan bersama Pak Asep juga kayaknya ya, dengan itu. Masif lagi. Soalnya Terus, ini namanya Bu Wiwi, pelajaran PAI. Kebetulan beliau itu salah satu guru yang kemarin ikut duta teknologi di sekolah saya gitu, Pak. Ini nggak apa-apa, namanya nggak biarin aja di apa-apa, depannya. nggak apa-apa. Karena memang nggak bisa dirubah juga. Oh, karena nggak bisa Jadi Ibu dirubah. tinggal ikuti aja, tinggal publish aja ya. Mm-mm. Terus nanti kalau sudah jadi kayak gini Bu, tinggal dilihat websitenya jadi nggak Oh gitu, kayak baik. gini ya. Terima kasih, Pak. Baik sama-sama. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, nih, udah jadi nih kayak gini ya. Nah, copy link ini, ya, copy link ini ya, copy link ini, bagikan ke saya. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah bisa ya. Bagikannya kemana? Bagikannya ke kantung tugas. Jadi saya sudah menyediakan kantung tugas ya. Ini ya. Nah, ini kantung tugasnya ya. Ini saya akan berikan ke rekan-rekan linknya melalui kolom chat ya. Silakan isi tuh namanya siapa, linknya, link Canva yang sudah jadinya mana ya. Coba tuh sudah saya kirim ya. Tuh sudah saya kirim. Kumpulkan ke sini ya. Kumpulkan ke sini. Ayo, Ya, sambil silahkan saya Bapak diskusi. yang sudah Iya, selesai bisa langsung iya, dikumpulkan di link yang sudah iya, di-share oleh Kang Asep di chat ya. iya. Oke, makin ramai ini yang masuk ya. Barusan saya lihat Ah ada Bu iya, Eti juga ya. Bu Eti Kepsek SMP 3. Selamat datang Ibu. Oh ya, silakan. selamat datang Bu Esti. Oke, silakan langsung. Jangan lupa isi namanya ya. Namanya ya. SDN Utan Jaya. Utan Jaya di mana, Bu? Utan Jaya. Di Depok bukan? Hutan Jaya di iya Depok, di Depok ya. Oke. Cipayung ya. Oke. Nah, ini sudah jadi nih Sulastri. Ini, Nah, Bapak ini nama sekolahnya keganti. Kayaknya ketumpuk. ya, ketumpuk sama yang lain, nggak apa-apa ganti lagi Iya, ya. Terus saya di juga bawah aja. minta ya, minta laporan di sini di bagian akhir ya. Laporannya, laporannya tersedia atau tidak ya. Nah, karena kan ada yang sudah rilis kan Code dengan plus laporannya, ada yang belum ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu boleh isi juga sudah ada dengan responnya belum ya. Bedanya apa Kang Asep? Sudah ada dengan responnya atau nanti ya saya perlihatkan ya. Nah, di sini saya mau berikan laporannya tersedia ya atau belum ya. Nah, di mana sih Kang Asep ada laporannya? Lihat, kalau yang sudah tersedia laporannya ya, lihat baik-baik ya. Yang sudah tersedia laporannya, cirinya di Canva Code-nya itu ya, di Canva Code-nya itu di bagian atas ada datanya. Ya, jadi terkoneksi ke spreadsheet nantinya. Ya, jadi kalau nggak ada ini berarti belum terkoneksi. Klik aja belum. Saya juga pengen tahu karena berdasarkan laporan ada yang sudah ada terkoneksi data, ada yang belum. Nah, artinya apa kalau terkoneksi dengan data? Artinya respon dari siswa nantinya itu bisa kita lihat nilainya berapa, ya. Kemungkinan semuanya yang di sini akan dapat fitur ini, ya kemungkinan. Tapi mungkin bergantian. Ada yang belum dapat, ya. Sabar. Oke, lihat dulu kita lihat siapa saja yang sudah mengumpulkan. Dan lihat laporannya ada enggak. Wih, Ram.
Pada pinter-pinter nih ya. Sudah ada 23.000 orang yang sudah mengerjakan. Bapak, saya Oh, masukinnya di nomor 29 biar nggak ketimpa-timpa lagi. boleh Bu, boleh. Biar nggak ketiban yang lain. Ternyata ada juga yang dari SMA. SMA Terpadu Baitul Wah, Hikmah. selamat datang Keren. Iya, ada yang dari SMP gitu ya. SMP SMA. Oh, Dari kota oh Depok ya itu. keren. SMA mana? Nggak tahu Tadi saya karena kira. nggak ada nama ininya ya, Ada nggak ada namanya nama ya. kotanya. Nggak apa-apalah. Yang penting kita Semuanya sekarang ini cari ilmu. lengkap nih, nggak cuma SD aja, ada SMP, Betul, ada SMA ya. betul. Oke. Katanya yang Gunung Kini belum ada nih, belum terkoneksi ya. Sabar ya. Untuk koneksi ke database-nya memang nanti menunggu waktu ya. Nggak semuanya dapat. Oh, ini ada dari Bu Nurul di chat. Katanya sudah Kak kok situs webnya Pokmas Mandiri Sejahtera ya Kak Asep. Kenapa tuh Nah, ada itu. ini Itu ya? emang nggak bisa diubah itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, memang udah gitu aja itu mah. Saya juga Oke, nggak bisa jawab ya. Kalau mau diubah lagi, Ibu pakainya jangan akun belajar ya. Pakai akun Gmail. Nanti itu depannya itu sesuai dengan yang nama kita inginkan ya. akun Jadi sendiri ya. ganti akun ya. Iya, ganti Oke, akun. Cuman kalau ganti akun kan kita nggak pro ya. Kalau ini pro ya. betul. Dibatasi kalau yang nggak pro. Wah, itu ini Bu Putri ini sekarang makin Ya, sore makin rame nih. makin rame Ada ya. 130.000 orang. 130.000. Kayaknya ini baru pada tahu nih Bu ya. Aduh, ayo webinar ini ada webinar, ayo katanya seru-seru. Makin seru nih bahasannya. Iya, Ini memudahkan guru ya, Kang Asep, untuk melakukan asesmen ke iya, siswa pastinya. iya, betul sekali Praktis. dan tugas kita adalah memverifikasi bahwa Tuh. sudahkah nanti soalnya itu sesuai atau tidak. Kalau belum ya direvisi lagi promnya atau perintahnya. Kang Asep, Betul. aku tanya dong. Boleh, Ya, silahkan. Ini kan udah aku buka webnya ya. Tapi untuk ya. melihat datanya karena pakai HP ini nggak kelihatan gitu datanya ada sebelah mana. Oh ya, paham-paham. Jadi karena pakai HP ya, datanya sebelah mana nggak kelihatan. Nggak apa-apa Bu, nanti Ibu, yang sekarang kan mungkin nggak sempet ya. Nanti Ibu cara melihatnya, buka di laptop kayak gini ya, canva.com ya. Nah, nanti Ibu ke Canva AI, kemudian ke Canva Code. Nah, untuk melihatnya itu ada di bagian pojok kiri di sini ya. Nah, Oke, nanti ada proyek kita nanti nih, proyek kita semua ada. Misalkan di soal Biantara. Udah di sini itu nanti kita akan lihat responnya. Ya. Responnya itu oke, ketika kita klik ada di sini di bagian atas ini. Nah, yang ini belum belum ada sepertinya nih responnya nih, ya. oke. Ya. Tadi saya udah kirim itunya apa websitenya ya gitu Oh dapatnya. ya, siap, siap. Siap, baik, Oke, Bu. makasih Baik, Kang baik. Asep ilmunya. Baik, sama-sama. Ya. Nah, ini ya, ini terkoneksi data ya. Action. Tuh, jadi nggak seperti Excel aja, ini udah terkoneksi dengan Excel gitu ya. Tuh ya. Oke, saya tunggu yang belum. Silahkan. Saya tunggu yang belum. Ya. Nah, Nah, yo Bapak Ibu. kemudian tadi kan ada pertanyaan tentang yang diferensiasi ya, yang bagaimana kalau misalkan ada 3 tipe soal gitu ya. Tadi saya sudah apa ya, Ibu buka itu membuatkan dong deh, kan? ya. Iya, Bu. Iya, silakan kalau ada pertanyaan. Tuh, ini sudah ada ininya nih, 3 tipe soal. Nah, kalau di ini ya, ini sudah terkoneksi.
Sudah terkoneksi ya. Oke, silahkan rekan-rekan. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat atau bisa langsung tanya sekarang, silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ke Kang Asep nih, supaya nanti teman-teman bisa langsung mengaplikasikan di kelasnya masing-masing. Berarti ini untuk soal yang berbeda pun juga Canva ini bisa ya Kang Asep ya, Bisa, semuanya bisa, ya. sangat-sangat Sangat bisa. memudahkan kita ya, Mhm. Dan Alhamdulillah. nanti di bagian akhir saya juga akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu ya, bagaimana kalau kita sudah punya kumpulan soal banyak ya kayak tadi kumpulan materi, bisa nggak dijadiin satu gitu ya, dijadiin satu agar nanti siswa itu ngerjainnya itu nggak satu persatu, bisa bisa aja. Bisa Saya, aja. Jadi nanti setelah di rekan-rekan selesai nih mengerjakan ini, nanti saya akan jelaskan bagaimana kalau kita sudah punya kumpulan soal kayak gini ya, kita mau mm-mm. satukan, ya kita mau satukan jadi sebuah website yang mana website tersebut nantinya bisa kita bagikan ke siswa kita, siswa tinggal milih mau materi yang mana, soal yang mana, gitu. Ya Siswa itu jadi bisa. bisa langsung Iya, mengakses ya Kang Asep ya. iya, iya betul. Ya, Oke, baiknya ada pertanyaan di kolom chat Kang Asep. Kang Asep ya. punten, apakah bisa semua bentuk soal dari Ibu Rini Pratiwi? Ya, bisa Bu. Jadi bilang aja dalam perintahnya buatkan soal esai gitu bisa. Atau soal tarik lepas drag and drop gitu. Bisa Bu. Jadi perintah yang tadi itu sebenarnya tidak mutlak ya. Dan ini Bapak dan Ibu misalkan soalnya mau soal apa tinggal ketikkan saja di sini. Soal esai gitu ya. Soal isian singkat atau apa silahkan ya. Dan masuk Oke, nggak responnya nanti dari jawaban dari siswa? Masuk sama aja ya. Sama aja. ya. Oke, ada lagi pertanyaan nih Kang Asep dari Bapak Mustafa. Pak bisa minta tahap demi tahap cara pembuatannya dalam bentuk tulisan. Oh, berarti tadi ke skip ya Pak Mustafa sepertinya. Oh ya, Nanti ada ya, tayangan ya. videonya mungkin ya Kang Asep nanti Ya, yang mungkin bisa nanti di-share. videonya aja Ya, saya berikan. Ya, kalau tahap demi tahap saya pernah buat, tapi nanti saya cari dulu gitu ya. Saya cari dulu. Mudah-mudahan ini sama tutorialnya dengan ini. Ya, pempublikasian website dengan AI ya. oke. Siapa tuh Nun? Kita masih Oh, nunggu Bapak Ibu ini ya yang ya, belum lagi tunggu dulu Bapak menyelesaikan. Ibu nih. Baru saya lanjut lagi ya. Ayo silahkan Bapak Ibu, kalau sudah semua nanti Kang Asep akan lanjut ke step selanjutnya untuk Iya, asesmen melalui Canva ini. iya, Atau ada yang betul mau ya. bertanya, silahkan. Boleh lewat kolom chat atau langsung bertanya, silahkan. Nah, kita praktekkan yang ada 3 tipe soal sekarang Bu ya. Tadi kan tidak belum berdiferensiasi ya. Nah, sekarang kita eh, praktek aja, praktek di sini ya. Buatkan soal ya, soal 10 soal pilihan ganda, ganda untuk materi teks naratif kelas 11, kelas 10 ya. Buatkan dengan 3 tipe soal untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana soal 1 untuk mahir ya, soal 2 untuk menengah, soal 3 untuk yang kurang. Nah, kita coba ya. Nah, durasinya menyesuaikan, di mana yang mahir waktu pengerjaan lebih singkat. Oke, ini eksperimen saya aja ya. Kita lihat hasilnya. Soal, soal. Pilihan ganda untuk materi teknik 10 buatkan dengan 3 tipe soal, ya.
Ini saya percobaan untuk menjawab Bapak dan Ibu tadi gimana caranya memberikan 3 tipe soal tetapi ingin ke siswa yang berbeda-beda gitu kemampuannya ya. Nah, kita klik kirim ya. Klik kirim. Kita coba sekarang apakah bisa atau tidak. Oke, kita sambil cek hasil pekerjaan dari rekan-rekan. Sudah sampai mana? Oke. Sudah sampai ke nomor 25. Oke, berarti sudah mentok ya. Setelah ini nanti saya akan perlihatkan kepada Bapak dan Ibu bagaimana cara menampilkan ini secara rapi ya, secara bersama-sama dan rapi ya. Bagaimana nih kumpulan-kumpulan soal ini agar bisa diakses oleh siswa kita dengan lebih mudah. Nah, setelah yang ini selesai. Oke, Kang Asep izin mengingatkan kepada para peserta webinar untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera di kolom chat ya, Bapak Ibu. Ini baru 246 ya. Nah, lihat ya. Nah, jadi ada tipenya tuh. Tuh ya. Tuh ya, kita coba yang mahir ya. Kita coba yang mahir. Namanya siapa? Misalkan Sutisna ya. Nah, Itu kemudian bisa namanya. iya, nggak bisa. Sutisna. Oh, langsung. Ada kutipannya tuh yang mahir mah ya. Oke, tuh kirim, 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 kirim ya. Selesai. Oh, 0 dari 4 ya. Oke. Dan ini hasilnya. nanti iya terkoneksi dengan data ya. Nah, dengan data di sini nanti. Nah, tuh lihat. Langsung ya. Entis levelnya mahir. Sudah ngerjain skornya 0. Nah, sekarang kita coba ya. Mulai lagi. Namanya siapa? Namanya misalkan itu ya. eh, siapa ya? Ajis. Ajis Gegap misalkan ya. Nah, kemudian kita pilih yang dasar. Klik. Wah, ini yang dasar. Gagap. Tuh ya, selesai. Sama, levelnya kurang dan 0 lagi ya. Hmm. Langsung ada klasifikasinya ya. Iya, langsung ada klasifikasinya ya. Tuh ya. Oke. Tuh ada data baru masuk. Ya, open the data panel. Jadi kalau ada data masuk itu dia ada notifnya kayak gini ya. Ya, klik open data panel, kemudian klik refresh data ya. Nah, refresh data. Nanti data yang masuk tadi isian tuh masuk. Nah, jadi untuk mengambil narik data itu ada di sini nih. Data panel, refresh data. Nah, akan terkoneksi ke web yang sudah dibuat tadi. Oke. Ada pertanyaan di kolom chat ini Kang Asep. Kang Asep, bagaimana cara melihat soal yang telah kita buat? Oke, untuk melihat soal yang kita buat, sebenarnya rekan-rekan ibarat kata kita tinggal tes aja. Misalkan ini kan kita sudah publish ya di website ya.
Nah, nanti kita ketika dilihat dalam tampilan web kayak gini ya. Nah, nanti itu kan ada ininya ya. Ada soal yang kita sudah kreasikan atau kita generate ya. Contohnya yang dasar. Nah, ini soalnya ini tinggal lihat aja di sini ya. Nah, bagaimana kalau ada koreksi? Tinggal nanti kasih tahu. Contoh, misalkan ada kesalahan di soal nomor 3. Manakah contoh kalian menunjukkan latar teks naratif? Kita tinggal edit saja di sini, di perintahnya ya. Pada soal nomor 3, level dasar, seharusnya titik-titik. Nah, nanti dia akan koreksi. Ya, seperti itu. Wah, keren sekali sekarang mah ya. Keren sekali sekarang. Sudah terkoneksi Praktis. database ya. Praktis ya. Terkoneksi data. Praktis. Nah, rekan-rekan, eh, gimana nih? Ada pertanyaan lain nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Mau diulang gitu, boleh. Nah, Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau masih belum diambil lagi jelas kayak gini bisa bisa, ditanyakan. gitu ya. Ini kalau kalau pertanyaannya biasanya bagaimana kalau kita mau ngedit lagi soal yang sudah kembali seperti tadi, langsung aja ke Hmm. canva.com ya, kayak gini. Ya, kita mau ngambil lagi nih soal yang tadi sudah kita buat. Ke Canva AI, Canva Code, klik di pojok kiri titik 3, nanti ada di sini historisnya ya. Nah, ini tinggal klik aja. Nanti kita bisa edit kembali. Di mana munculnya yang edit kembalinya? Di sini editnya ya. Menggunakan perintah lagi. Ya, nah, ini hasilnya. Contoh nih, Hmm. mahir menengah dasar. Ini kan akan membuat siswa ini ya, mungkin akan membuat siswa minder. Sembunyikan Ya. atau ganti istilah mahir, menengah, dan dasar dengan tipe soal 1, 2, 3 agar siswa tidak minder gitu ya. Nah, kirim aja. Nanti dia akan ubah ya. Kirim aja, nanti dia akan berpikir dulu. Sesuai dengan Oke. perintah yang kita berikan Iya, ya. sesuai dengan perintah. Kita lihat berapa orang yang sudah praktek sekarang hari ini. Ada 25. Oke, keren ya. Iya, keren sekali. Oke, keren-keren. Ada pertanyaan juga nih, Kang Asep, di kolom chat dari Ibu Fauzia Putri. Kang, kalau fitur datanya tidak muncul, bagaimana? Hanya ada reset. Oke, kalau fitur datanya tidak muncul, itu kita tidak ada jalan lain, tinggal menunggu ya. Ya, karena ini misalkan ini akun saya yang ini nih. Di akun saya yang lain ini belum tentu nih. Saya contohkan di sini ya. Canva.com, ini akun saya yang lain. Nah, ada muncul belum ya? Canva AI, kemungkinan dalam waktu dekat ini akan cukup ya. Bisa didapatkan. Oke. Ini saya pakai akun satunya lagi ya. Nah, kode buat 10 soal. Next, narratif. Biasanya kalau nanti ini misalkan muncul, itu langsung ketahuan di atasnya ada datanya. Ada muncul data ya. Nah, kayak gitu. Nih, lihat tuh. Ada tipe soal 1, tipe soal 2, tipe soal 3. Jadi siswanya nggak ketahuan dia itu eh, kurang gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ini aja ya. Tinggal kasih tahu, kamu kerjain yang per ini ya. Kamu kerjain yang tipe soal ini gitu. Ah, ah, ya, ya, ya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan Bapak dan Ibu tadi di awal ya.
Jadi kesulitan dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi terutama dalam asesmennya. Bukan berarti nggak bisa, saya yakin bisa. Cuman waktunya, masa Allah, masa buat 4 tipe Betul. soal gitu ya. Sudah dibantu sama AI sekarang ya, Kang Iya, Asep ini dengan dibantu sama Canva AI. sangat Bapak memudahkan kalau saya kita. buat 4 tipe soal, kapan saya masak di rumah? Gitu kan. Betul. Jadi kita sebagai guru juga tidak hanya kerja keras ya, tapi harus kerja cerdas. Iya, betul. Harus kita paham. Nah, ini adalah teknologi terbaru ya Bapak Ibu. Ada integrasi datasheet dengan Canva Code. Ini adalah fitur terbaru yang belum semuanya di sana. Ini udah ada juga nih. Akun saya satunya lagi udah ada tuh ya. Udah ada ya. Kita coba di akun saya satu lagi ya, yang akun belajar. Nah, ini akun belajar nih ya. Nih akun belajar ya. Belajar, kita coba buatnya. Misalkan buat 10 soal teks naratif. Ini kebanyakan Bapak dan Ibu pakai akun ini dengan saya sama ini. Oke, Bapak dan Ibu, kita lihat kantung tugasnya. Kang Asep, mana kantung tugasnya? Mau ngirim tuh? Puestika udah ada di tersedia katanya. Ya. Yang mau mengumpulkan tugasnya, Yusuf, silahkan. Saya pastikan lagi ya. Ya, Nah, silakan Bapak Ibu. kemudian yang mau video tadi, video yang lagi joget-joget ya, ya saya juga kasihkan ya. Nah, ini kan slide saya nih ya. Nih slide saya ini ya. Saya bagikan ke Bapak dan Ibu ya. Bagikan ya. Yang Oke, punya tautan bisa lihat. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa salin ya. Bisa salin, buat salinan ya. Nah, ini saya juga bagikan ke kolom chat. Gimana terima Kang Asep kasih Kang caranya? Asep. Sami-sami. Gimana Kang Asep caranya kalau buat salinan? Misalkan ini pas sudah dipaste ya. Nah, Bapak dan Ibu misalkan mau buka di akun Bapak dan Ibu, nanti tampilannya akan kayak gini. Ya. Memang nggak bisa edit teksnya, hanya bisa melihat dan menampilkan. Tapi Bapak dan Ibu kan di sini ada file nih. Ada file, ada buat salinan. Nah, ini kadang yang belum pada paham juga gitu ya. Padahal dengan diaksesnya tampilan lihat, Bapak dan Ibu tinggal klik file, buat salinan. Jadi Bapak dan Ibu akan mendapatkan presentasi. Ya. Nah, dan presentasi yang oranye ini, rekan-rekan, ini juga bukan presentasi biasa. Ini hanya dimiliki oleh Canva Certified Education Trainer. Ya, dan ini dari Canva-nya langsung. Makanya mungkin Bapak dan Ibu kok aneh, kok warnanya fresh banget gitu ya. Karena yang kasihnya juga dari Canva Certified Education Trainer. Jadi simple gitu ya tampilannya, tapi bagus gitu. Nah, ini adalah template yang diberikan kepada kami. Oke, rekan-rekan, sekarang saya perlihatkan tadi ya, yang ini. Nah, ternyata sudah juga muncul. Jadi di 3 akun saya sudah muncul semua ternyata ya. Sudah muncul semua kayak. Sudah muncul semua. Datanya sudah muncul semua. Tuh, sudah muncul semua datanya. Rekan-rekan juga harusnya ada ya. Karena hasil pengamatan saya di 3 akun saya sudah ada datanya semua. Oke, nah sekarang yang terakhir ya, yang terakhir nih, yang terakhir sebelum
kita eh, di penghujung waktu nanti. Jadi, Bapak dan Ibu, saya kasih tahu lagi ya. Ini rahasia pembuatan konten yang luar biasa juga. Rekan-rekan lihat, tuh sudah tersedia sekarang. Ini. Saya di sini punya data. Ya, data ini adalah data yang sangat luar biasa. Ya, Bu Ismail pun saya pindah dulu ke bawah ya, karena belum ada. Data yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena ini adalah aset. Bayangkan ini kalau ada di sekolah Bapak Ibu semua guru-guru ini. Jadi kalau berada di sekolah Bapak Ibu semua, guru-guru yang ini nih, yang sudah mengisi ini, Bapak dan Ibu yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi pengembang kurikulum, itu mudah sekali. Bapak dan Ibu tinggal copy saja ini. Copy semua di sini ya. Copy semua ya, copy semua. Lalu Bapak dan Ibu kemudian di bagian Canva di sini ya. Nah, di bagian Canva di sini, Bapak dan Ibu tinggal ya, tinggal buat ya, website yang menampung semuanya. Oke, sekali lagi. Jadi yang tadi itu kita akan tampilkan dalam satu halaman. Nah, caranya bagaimana? Klik Canva AI, klik kemudian kode di sini. Ya. Kemudian klik aja gini, buatkan saya bank soal untuk para bank soal dari hasil pekerjaan beserta pelatihan PGRI Kota Depok tentang pembuatan soal dengan AI. Ini adalah datanya. Nah, kayak gini aja ya. Lalu saya pastekan semuanya dan saya klik kirim, maka nanti kita lihat apa yang terjadi. Jadi saya langsung paste aja semua gitu ya. Di sini biarkan Canva yang merapikannya ya. Tuh, kita coba lihat hasilnya kayak gimana. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Nah, tuh ya. Oh ya, tuh. Nah, sudah jadi itu ya. Nah, lihat tuh ya. Pencarian apa? Semua jenjang SD. Ya, topiknya apa? Topiknya tadi tentang apa ya? Nah, nanti akan muncul aplikasinya di sini ya. Ya, atau gini ya. Tidak usah pakai filter. Tampilkan saja semua dalam satu halaman. Nah, kayak gini juga bisa ya. Jadi kan cuma 23 nih ya. Nah, nggak usah pakai filter kayak gini, lama ya. Lama. Bang soal PGRI Depok, hasil pelatihan pembuatan soal dengan AI. Kita tampilkan aja semuanya dalam satu halaman.
Oke, kita ulang. Ini kayaknya si Canva-nya nggak paham ya. Ini aja ya. Buat website untuk menampilkan hasil karya media interaktif. Interaktif. Lalu pastekan ya semua ya. Kayak gini ya. Pastekan aja semua dan kirim ya. Kayak gitu. Biasanya muncul. Jadi nggak perlu kita repot-repot lah ya. Dia akan mengcoding sendiri kok. Jadi rapi semua tampilannya. Guru tinggal kasih instruksi aja ya, Iya, Kang Asep. Duduk manis, betul. langsung muncul semuanya. Iya. Saya ini mempraktikkan ini agar yang di sekolah nih, misalkan guru-gurunya udah bikin gimana supaya nggak tercecer gitu ya. Mm-mm. Kita kumpulkan aja dalam satu Canva gitu ya, kayak Satu gini. Canva ya. Iya, jadi nanti mirip kayak gini nih ya, mirip kayak gini nanti. Bahasa Sunda My ID. Nah, mirip nanti kayak gini. Jadi materinya Oh, itu seperti itu. ngumpul di satu, ini pakai Canva ya. Nah, jadi materinya Oh, kayak gini jadi tuh. kayak LMS ya. Iya, betul. Jadi kayak LMS ya. Mm-mm. Nah, kayak gini tuh ya. Ini saya pakai Dan, Canva, Bapak Ibu ya. dan ini anak kan Materi kelas 10, bisa akses 11, ya. 12 saya satuin. Iya, Anak-anak tinggal tinggal akses langsung nanti akses gitu ya. gampang. Jadi satu link untuk semuanya. Nah, maksud saya itu gitu. Nah, itu Ya. udah muncul-muncul semuanya tuh sekarang, Mas. Sintania Indiana, matematika kuis pecahan, lihat karya. Wih, keren kan? Bu Sintana. Kak Asep, aku bikin soal SD tuh tapi di Canvamu tadi gabung di Canvamu masuk nggak itunya soalnya? Di Canva Ibu, Bu, muncul ya. Tadi, Canva yang mana ya maksud? tadi masuk mau ngirim tugas. Oh ya, mau ngecek gitu ya. Heeh, aku mau ngirim tugas ke Pak Asep. Kantong tugasnya di mana? Oh ya, maaf. Saya lihat, saya kirim ke kolom chat ya Bu ya. Monggo silakan. Oh, masuk ke Google Nah, ini yang baru ini dapat. ya. Iya, masuk ke spreadsheet. Oke. Nah, iya ini Bapak dan Ibu. Nah, sudah jadi ya. Tuh, lihat. Rapi kan? Tuh. Matematika kuis pecahan. Ini Bang Soal hasil pekerjaan kita hari ini. Misalkan mau lihat punyanya Bu Lilis, lihat ya. Tuh ya. Tuh. Mau lihat punya siapa lagi? Mau lihat punyanya Bu Dini nih, SMK YPPD nih. Kuis desain produk ya. Jadi semuanya terkumpul. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang ikut pelatihan di sini, Bapak dan Ibu ajarkan lagi, bagikan lagi ke rekan-rekan semuanya. Kumpulkan kayak tadi saya, nanti kasih judul di sini. Media interaktif atau bank soal interaktif SD titik-titik. Nah, nanti kan kayak gini, ya. Jadi nanti siswa aksesnya gampang, tinggal pilih ya. Nggak satu-satu ya. Kayak gitu ya. Nah, ini DKP nih ya. Desain komunikasi visual ya. Tuh. Keren, keren, keren. 20 menit waktunya. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan jelas. Silakan, Bu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Iya, Kalau oke. materi ya, saya kira sudah cukup ya. Oke, terima kasih Kang Asep. Tadi sudah luar biasa ya sharing ilmunya, Masya Allah, tentang digitalisasi assessment. Mangga bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin kembali mengajukan pertanyaan di luar tadi sesi chat maupun pada saat langsung pengaplikasian assessment melalui Canva, silahkan saya buka mungkin 3 pertanyaan ya mengingat waktu sudah Boleh. menunjukkan pukul 14.54. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita yang luar biasa, Kang Asep, dipersilahkan.
boleh langsung raise hand, nanti langsung bicara. Mangga, silahkan Bapak Ibu. Oh iya, ada Ibu Anis Fatmawati dari mana Bu? SD, SMP atau SMA? SDN Kalibaru 1. Dari SDN Kalibaru 1 Cilodong ya. Mangga Bu Anis, silahkan. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum Kang Asep. Ya, Terima kasih banyak sebelumnya sudah membagi ilmunya. Ini buat saya hal baru ya, ilmu baru. Terima kasih banyak. Ini yang saya mau tanyakan adalah kan tadi sudah belajar membuat asesmen dengan AI. Alhamdulillah ilmunya sudah saya aplikasikan. Cuman yang jadi pertanyaan adalah apakah soal ini hanya bisa diterapkan ke anak-anak itu hanya menggunakan handphone gitu ya? Karena kan kita tahu apalagi di sekolah negeri gitu anak-anak itu kan belum memakai HP gitu. Apakah ada cara lain seperti mohon maaf misalnya kuisis gitu kan ada yang mode paper gitu. Apakah bisa atau hanya bisa menggunakan HP saja? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab Kang Asep atau bagaimana? ya, langsung Langsung dijawab aja. dijawab aja ya. Baik, Hmm. silahkan Kang Asep. Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Bu, terkait dengan perangkat yang terbatas karena nggak boleh bawa HP ya. Kalau di SMA memang masih boleh ya bawa HP ya, tapi kalau SD mungkin nggak boleh ya. Solusinya adalah eh, Bapak Ibu mungkin ini juga bukan solusi yang permanen atau yang dijawab semuanya. Di sekolah-sekolah nanti itu akan ada yang namanya papan interaktif digital ya, PID ya. PID itu Bapak dan Ibu itu harus dipakai ya, harus dipakai di kelas-kelas ya. Nah, kalau itu sudah ada Bapak dan Ibu bisa buat yang seperti saya tadi, ya, bikin bank soalnya dan bisa diakses di PID-nya bergantian. Walaupun mungkin ini bisa jadi assessment-nya itu hanya berupa latihan, karena kan nggak bisa semuanya pakai ya. PID-nya kan cuma satu gitu ya. Nah, mungkin terbatasnya seperti itu. Namun kalau memang untuk assessment yang memang Bapak Ibu perlukan secara utuh gitu ya, memang betul menggunakan Wayground ya, itu sangat efektif gitu ya. Karena apa? Karena nggak perlu perangkat, tinggal angkat-angkat aja ya. Ya, angkat-angkat aja. Walaupun itu juga mungkin hanya untuk eh, assessment formatif aja ya, hanya untuk feedback pembelajaran aja ya, tidak berupa sumatif gitu ya. Karena kalau sumatif kan siswa bisa ngelihat-lihat juga gitu ya. Nah, tapi itu juga oke. Jadi jawabannya adalah sampai saat ini yang belum ada mirip-mirip dengan Wayground yang berbentuk QR ya, berbentuk QR atau scan QR. Tapi adanya itu baru sampai teknologinya ini sampai saat ini baru sampai mengkoneksikan dari AI ke database. Mungkin ke depannya mudah-mudahan. Karena saya yakin kan ini terus berkembang. 2 minggu kemarin saya bilang di sebuah webinar bahwa mohon maaf ini hanya untuk latihan saja. Untuk database kita hanya bisa koneksikan ke spreadsheet. Ya. Dan itu rumit sekali gitu ya. Nah, tapi sekarang cepat sekali perkembangannya. 2 minggu kemudian saya bilang sekarang di sesi yang lain, sekarang bisa, nggak perlu pakai spreadsheet. Di Canva-nya langsung ada semuanya hasilnya. Nah itu kan memang perkembangan yang begitu cepat ya Bu ya. Mudah-mudahan sih ada solusinya nanti untuk siswa yang tidak punya perangkat. Begitu. Oke, baik. Demikian ya Bu Anis jawaban dari Kang Asep. Jadi mungkin memang untuk siswa sekolah dasar agak terbatas dari perangkatnya ya, tidak seperti siswa SMA yang bisa mengakses melalui HP. Nah, mungkin nanti solusi selanjutnya itu insya Allah segera kita dapat mencari solusi untuk bisa mengaplikasikan Canva ini. Baik, pertanyaan kedua, saya persilahkan kepada peserta webinar yang ingin bertanya.
Mangga raise hand melalui emoticon atau react. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa, Kang Asep? Silahkan. Kalau nggak ada, mungkin gimana kita tutup saja ya, Kang Asep. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya para peserta webinar sudah sangat paham ya, dan Paham. mungkin nanti akan langsung mengaplikasikan di kelasnya masing-masing untuk bisa langsung mempraktekkan digitalisasi asesmen ini, karena ini merupakan sesuatu yang memang saling bersinergi, dan juga memang dalam pembelajaran mendalam itu digitalisasi itu sangat diperlukan ya, Kang Asep. Apalagi Kang Asep juga merupakan Duta Teknologi Provinsi Jawa Barat yang ilmunya pasti sudah sangat mumpuni ya. Kita juga mengharapkan nanti selain di webinar ini kita dapat bertatap muka mungkin untuk sesi selanjutnya dalam apa namanya pengaplikasian eh, selain Canva mungkin dan lain sebagainya, yang bisa memudahkan guru-guru hebat di Kota Depok untuk dapat bisa melakukan digitalisasi asesmen di sekolahnya masing-masing. Baik, karena tidak ada yang bertanya dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 15.01, eh, mungkin saya selaku moderator mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan webinar kita pada siang hari ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk pendidikan di Kota Depok, dan juga bisa membawa kebermanfaatan di sekolah masing-masing. Saya selaku moderator webinar series keempat, mohon izin undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga atensi dari Bapak Ibu peserta webinar. Eh, kita akhiri webinar kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam Amin. sesi acara yang lebih luar biasa lagi dengan narasumber juga yang hebat-hebat lainnya, dan mudah-mudahan dengan Kang Asep juga tidak putus silaturahmi ya, kita bisa Siap. bersama-sama melanjutkan apa namanya eh, momen atau event webinar-webinar ataupun luring yang pastinya membawa kebermanfaatan luar biasa untuk pendidikan Kota Depok. Bapak Ibu punten izin jangan live dulu, kita foto bersama dulu sebelum kita eh, menutup acara webinar pada sore hari ini. Bisa izin punten dibuka kameranya semua. Terima kasih, masih stay tune di webinar walaupun udah berkurang sedikit ini ya pesertanya. Pak Homsin siap ya untuk screenshot. Oke, baik Bapak Ibu. Pak Kang Asep siap? Siap. Kang Asep off cam apa ini ya, di saya kok nggak ada tampilannya. Oke, siap ya. Ya, satu, Bentar, Bu. dua, Bentar. belum. Iya, soalnya di saya Bentar, Bu. cuma Di saya background. nggak ada tampilannya ya. Iya, Bentar. Ajus. bentar ya Bapak Ibu. Oke, bentar. Ini si kameranya dia ke ini, ke delete. Oke. Oke, baik. Nah, udah ada ya. Ya, oke siap ya Bapak Ibu di screenshot. Satu, dua, tiga. Pak Homsin sudah belum? Sebentar untuk yang sheet selanjutnya. Pak Homsin sudah siap belum ya?
Oke, untuk yang halaman selanjutnya, siap? 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara webinar series keempat PGRI Kota Depok. Terima kasih Kang Asep selaku narasumber yang sudah membersamai kita selama hampir kurang lebih 2 jam dari pukul 1 siang tadi. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak terputus ya, Kang Asep, untuk guru-guru Amin, memajukan siap, pendidikan guru-guru di Kota Depok khususnya. siap. Baik, saya izin undur diri selaku moderator. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang Halo, kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Gus Wassalamualaikum beres. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih Bapak kasih. Ibu. Sampai Makasih jumpa Bapak lagi. Ibu semua. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Izin keluar. Ya, Ibu, mangga. Iya, pedes banget. Izin keluar. Terima kasih ilmunya.